Dalam seri ke-103 ini didukung oleh para pemain Ruliansyah Dinata sebagai Suraprabawa, Indra Hadi sebagai Guntir, Nusri Nurdin sebagai Luru, Iwan Daarta sebagai Pamungsu, Lili Nur Indahsari sebagai Nalirati, Nia Deviana sebagai Nyilemus, Rio sebagai Panji Ketawang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Ki Lurah Suraprabawa kelihatan bingung. Untuk sesaat lamanya dia berdiam diri. Keningnya berkerut. Sementara itu Guntir dan Luru juga berdiam diri, menunggu keputusan dari kepala desanya. Memang agak repot juga. Arya Dwi Pangga, anak Kakang Hanggareksa, sahabatku sendiri. Lalu bagaimana keputusan Ki Lurah? Sekarang begini saja. Peristiwa ini harus ditutup rapat-rapat. Jangan sampai bocor kemana-mana. Soalnya ini menyangkut nama baikku juga. Aku malu. Aku bisa dituduh seorang kepala desa yang tidak becus menangani warganya. Kalau sampai hal ini diketahui pihak atasanku di kota Kediri. Wah. Suraprabawa bakal tidak jadi lurah Manguntur lagi. Oh, jadi Ki Lurah bermaksud membekukan perkara ini? Ya, begitu. Aku kira jalan inilah yang terbaik. Lalu apa yang bisa kami kerjakan selanjutnya, Ki Lurah? Kau, Guntir, pergilah ke rumah Pamungsu. Suruh dia datang kemari, lebih cepat lebih baik. Baik, Ki Lurah. Dan kau, Luru, pergilah ke rumah Dwi Pangga. Temui Nariratih, istrinya. Lalu berilah dia penjelasan mengenai diri suaminya yang sudah berbuat kurang susila di desa ini. Tapi selanjutnya, kau harus bisa membujuk agar jangan sampai dia marah dan membuat keributan, ya? Aku tidak ingin mendengar peristiwa ini berpanjang lebar. Aku tidak ingin Manguntur menjadi buah bibir orang di mana-mana, gara-gara perbuatan satu gelintir manusia yang tidak bertanggung jawab itu. Baik, Ki Lurah. Repot. Malah kita ketiban getahnya, Lurung. Iya, kita mau melapor malah disuruh menyelesaikan perkara ini. Lah, kita ini kan orang kecil, Guntir. Iya. Seharusnya Ki Lurah yang harus menanganinya. Kok malah kita yang ribut ke sana kemari? Kalau tahu akan begini, lebih baik tidak usah melapor saja ya. Iya. Lebih baik kita bekerja saja menebang pohon, mencari kayu bakar atau menanam ketela rambat. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya Ki Lurah Suprabawalah yang tidak bertanggung jawab. Benar, Luru. Buktinya dia mau membekukan saja perkara ini. Ya, seorang pemimpin kalau sudah ketakutan hilang jabatan, ketakutan nama baiknya pudar, tentu akan memutuskan perkara dengan tidak adil. Iya, benar juga, Luru. Kalau dia takut ini atau takut itu, maka akibatnya lebih baik berdiam diri, pura-pura tidak tahu. Atau menyuruh orang-orang agar membekukan saja perkara yang bisa membahayakan kedudukannya. Kalau misalnya kau yang jadi kepala desa, apa yang akan kau lakukan, Luru? Kalau misalnya aku yang jadi kepala desa, orang seperti Arya Dwi Pangga itu sudah kubekuk dan kusuruh mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku tidak peduli dia anak sahabatku sendiri atau anak saudaraku sendiri, adik sendiri, bahkan anakku sendiri sekalipun. Orang yang bersalah harus mendapat ganjaran yang setimpal. Sayang sekali kau bukan lurah. Kau hanya Luru, seorang warga desa, orang kecil seperti aku ini. Sudahlah. Ayo kita menjalankan tugas. Kau harus ke rumah Pamungsu dan aku ke rumah Arya Dwi Pangga. Iya, benar, Luru. Bagaimanapun juga keadaannya, Suraprabawa
masih menjadi lurah kita. Jadi ya, kita wajib menuruti apa saja perintahnya. Iya. Gelisah, Nyi. Udara terasa panas sekali. Aku tidak bisa tidur. Angger Panji sudah tidur? Sudah, Nyi. Panji Ketawang sudah tidur sejak sore tadi. Oh, Nini juga sebaiknya tidur. Nini harus menjaga kesehatan. Sudah 5 hari, Kakang Dwi Pangga belum juga pulang. Ya. Memang lain dari biasanya. Kalau besok malam belum pulang juga, aku akan mencarinya, Nyi. Aku tidak tahan lagi. Setiap malam, tidurku diganggu mimpi buruk. Dan aku kasihan melihat Panji yang terus-menerus menanyakan bapaknya. Oh, sepertinya ada tamu, Nini. Siapa ya malam-malam begini datang bertamu? Jangan-jangan Kakang Dwi Pangga, Nyi. Oh, kalau Gusti Dwi Pangga, tentu ada suara kuda yang memasuki halaman. Cepatlah, bukalah pintunya, Nyi Lemus. Iya, ya. Tentu dia mempunyai keperluan yang penting, maka malam-malam datang kemari. Ya, baiklah, Nini. Silahkan masuk. Ayo, masuk saja. Silahkan duduk. Mari, Pak. Silahkan duduk. Terima kasih. Nama saya Luru. Saya warga desa Menguntur Selatan. Lalu ada keperluan apa Bapak datang kemari? Saya disuruh Ki Lurah desa menyampaikan berita tentang suami Nini Rati. Ada apa dengan Kakang Dwi Pangga? Apa yang telah terjadi? Sabar, Nini. Tenang. Ada berita apa, Pak Luru? Ya, berita. Berita yang kurang menyenangkan. Apakah sesuatu yang buruk telah menimpa Kakang Dwi Pangga? Begini, Nini Rati. Luru segera menceritakan apa yang dilihat bersama Kuntir sesuai dengan pesan Ki Lurah desa tentang Arya Dwi Pangga yang selama ini tinggal di rumah Pamungsu, tentang wanita cantik berkulit putih yang bermesraan dengannya di tepi hutan, dan sebagainya. Wajah Nari Rati seketika menjadi tegang, bibirnya bergetar. Demikianlah, Nini. Saya hanya menyampaikan apa yang dipesan oleh Ki Lurah Suraprabawa. Ki Lurah ingin masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja. Dan jangan sampai bocor kemana-mana. Terima kasih atas keterangan Bapak tentang suami saya. Nyi Lemus, saya titip Panji. Tunggu, Nini. Nini mau kemana? Saya tidak tahan lagi, Nyi. Saya akan ke rumah Pamungsu. Jangan, Nini. Jangan. Ini sudah malam. Ya, lebih baik besok saja. Berbahaya malam-malam begini keluar rumah. Tidak. Nini. Saya harus ketemu Kakang Dwi Pangga. Jangan, Nini. Jangan. Lepaskan tangan saya, Nyi. Jangan, Nini. Jangan pergi. Kasihan Angger Panji. Oh, Pak Luru, tolong kau pegang. Jangan boleh dia pergi. Tidak, jangan. Saya harus pergi. Saya harus ketemu Kakang Dwi Pangga. Saya tidak tahan. Lepaskan. Saya tidak tahan. Nini Rati. Nini. Oh, dia pingsan. Dia tidak tahan mendengar berita itu. Dan dia pingsan. Dia terlalu sedih. Oh, Nini. Kasihan kau, Nini Rati. Maafkan aku, Nyi. Aku juga hanya sekedar menyampaikan pesan dari Ki Lurah. Tidak apa, Pak Luru. Kau tidak bersalah.
tinggalkanlah kami. Aku bisa merawat Nini Ratih sendiri. Ya, kalau begitu aku permisi, Nyi. Oh, Nini, kasihan kau Nini Ratih. Selama ini Nini begitu setia mendampingi suami. Tapi akhirnya Nini hanya menemui kekecewaan dan penderitaan. Oh, Nini Ratih. Aduh, Gusti. Berilah Nini Ratih kekuatan dan ketabahan iman. Ibuku kenapa, Nyi Lemus? Oh, Ibu Angger Panji tidak apa-apa. Sudahlah, Angger tidur saja. Ibu sakit ya, Nyi Lemus? Ya, Ibu sakit. Ibu pusing karena terlalu lelah. Ayo Angger tidur. Nanti ada anjing serigala loh. Takut. Ayo Angger, tidur bersama Nyi Lemus. Aku di sini saja. Mau tidur sama ibu. Jangan Ger. Kasihan ibu. Ibu biar istirahat ya. Aku mau memijit kaki ibu. Aduh, jangan Ger. Jangan. Ibu kan sedang tidur pulas. Jangan diganggu. Angger Panji kasihan kan sama ibu? Ya, aku kasihan sama ibu. Nah, kalau Angger kasihan sama ibu, Angger harus tidur di ruangan lain. Biar ibu tidur sendiri di sini. Angger tidur saja sama Nyi Lemus di ruang sebelah, ya? Apa ibu besok sudah sembuh, Nyi Lemus? Oh, sembuh, pasti sembuh. Besok ibu pasti sudah sembuh, ya? Ayo, Angger, kita ke ruangan sebelah. Loh. Nini Ratih sudah bangun? Panji tidur bersamamu. Oh iya. Semalam Angger Panji terbangun. Lalu saya bujuk tidur di sini. Soalnya saya lihat Nini Ratih masih belum siuman kembali. Nah, sekarang bagaimana Nini? Saya sudah baik kok, Nyi. Tapi wajah ini masih nampak pucat seperti kertas. Sebaiknya Nini istirahat dulu. Dan jangan dulu memikirkan yang berat-berat. Tidak, Nyi. Saya harus menyelesaikan persoalan saya dengan Kakang Dwi Pangga sekarang juga. Apa maksud Nini Ratih? Saya akan ke rumah Pamungsu. Mengapa Nini terburu-buru? Tunggu saja sampai 2 atau 3 hari lagi. Saya kira Angger Dwi Pangga juga pulang hari ini. Saya sudah tidak tahan, Nyi. Dada saya rasanya sesak. Setiap ingat Kakang Dwi Pangga, ingat nasib saya yang hitam dan hina. Ya, saya juga seorang wanita, Nini. Saya bisa memahami perasaan Nini Ratih. Memang sakit sekali kalau mendengar suami berlaku serong dengan wanita lain. Tapi Nini harus sabar, harus tabah, harus selalu ingat semua ini terjadi karena kehendak Sang Hyang Widi.
Kau keterlaluan, Pamungsu. Bagaimana kau bisa menerima orang di rumahmu begitu saja sebelum kau kenal asal-usulnya? Saya hanya mengikuti kemauan Gusti Arya Dwi Pangga, Ki Lurah. Itu namanya kau sembrono sekali. Apa kau tidak melihat bahayanya? Coba, bagaimana kalau ternyata orang yang kau sembunyikan itu buron pemerintah? Tapi kelihatannya dia wanita baik-baik, Ki Lurah. Itu belum bisa dipastikan. Tapi sekalipun dia wanita baik-baik, kau pun tidak boleh sembarangan menerimanya di rumahmu. Sebentar. Aku ingin bertanya padamu. Dan jawablah dengan sejujur-jujurnya. Iya, Ki Lurah. Kuntir. Dan Luru melaporkan padaku perihal kejadian memalukan di tepi hutan, tak jauh dari rumah kediamanmu. Nah, dalam laporannya itu mereka mengatakan bahwa wanita yang berjalan bersama Arya Dwi Pangga itu tidak memiliki ciri-ciri wanita pribumi. Apa benar begitu, Pamungsu? Ki Lurah. Wanita itu kulitnya sangat putih dan bersih. Aku tidak ingin keterangan soal kulit. Yang aku ingin ketahui ialah perihal wanita itu sendiri. Apa benar begitu? Dia wanita asing? Iya, agaknya memang begitu, Ki Lurah. Jadi benar dia wanita asing? Benar, Ki Lurah. Siapa namanya? Namanya Nona Maisin. Tunggu. Aku akan memperlihatkan sebuah gambar padamu. Coba perhatikan. Apakah wanita yang sekarang berada di rumahmu sama dengan gambar wanita yang ada dalam selebaran daun rontal itu? Sebentar, Ki Lurah. Rambutnya sama persis. Panjang, hitam, dan mengombak. Matanya juga sama. Bibirnya, bentuk tubuhnya. Tapi apa? Pakaian yang dikenakannya? Iya, Ki Lurah, pakaiannya. Ini pakaian asli wanita itu ketika dia menjadi pelarian, menjadi buron pemerintah Kediri. Pelarian? Iya. Aku belum melihat sendiri wanita yang ada di rumahmu itu. Tapi aku curiga dialah wanita yang selama ini dikejar-kejar pemerintah Kediri. Dia dan suaminya yang konon kabarnya sudah terbunuh telah membuat kesalahan besar. Mereka terlibat dalam suatu perkara pembunuhan berdarah terhadap beberapa orang pendekar Kediri. Mereka harus ditangkap dan diadili. Saya tidak tahu, Ki Lurah. Saya sungguh-sungguh tidak tahu kalau ada pelarian seorang wanita. Nah, Pamungsu, karena tidak tahu, maka jangan gegabah. Jangan berlaku sembrono. Kau harus bertanya dulu pada yang lebih tahu sebelum bertindak. Sebab kalau sampai hal ini diketahui pemerintah Kediri, bukan hanya kau yang akan memperoleh hukuman berat, tapi aku juga. Bahkan semua warga Manguntur ini akan terkena sanksi hukuman yang berat. Sebab kita bisa dituduh melindungi seorang pelarian, seorang buron. Dan itu bisa diartikan kita memusuhi pemerintah Kediri. Maafkan saya, Ki Lurah. Saya menyesal telah berlaku sembrono. Lalu sekarang apa yang harus saya lakukan, Ki Lurah? Apakah wanita itu harus kuusir sekarang juga? Jangan. Itu juga perbuatan yang gegabah. Akibatnya bisa berbalik pada kita sendiri. Kalau sampai dia tertangkap prajurit Kediri dan dipaksa mengaku, kita ini akhirnya akan terkena getahnya juga. Ya, sekarang begini saja. Bagaimana, Ki Lurah? Untuk sementara biarkan dia tinggal di rumahmu. Tapi jangan perbolehkan dia keluar dari rumah atau keluyuran kemana-mana. Nanti aku akan mencari akal untuk menyingkirkan wanita asing itu dari Manguntur tanpa harus menanggung akibatnya. Baik, Ki Lurah. Sekarang saya mohon pamit dulu, Ki Lurah. Iya. Ingat, jangan boleh dia pergi meninggalkan rumah. Jangan sampai warga desa tahu bahwa desa kita menyembunyikan seorang pelarian di rumahmu.
Panji turun saja, Bu. Panji tidak boleh nakal ya. Panji mau jalan sendiri. Panji bisa jalan sendiri. Nanti jatuh. Lihat, jalannya becek dan licin. Nanti Panji jatuh kecebur di sawah loh. Tidak, Bu. Panji bisa jalan sendiri. Panji tidak akan jatuh. Sudahlah, kalau begitu kita pulang lagi saja ya. Kita pulang ke rumah dan Panji tidak akan ketemu Bapak lagi. Mau begitu? Bapak kemana, Bu? Bapak ke rumah temannya. Sekarang kita akan menyusul Bapak, supaya Bapak mau pulang menengok Panji. Pada saat itu, Pamungsu berjalan melintas di pematang sawah yang lain. Narirati secara kebetulan melihatnya. Oh, bukankah itu Pamungsu? Ya, benar. Dia Pamungsu. Pamungsu! Pamungsu! Tunggu! Sambil menggendong Panji Ketawang, Narirati setengah berlari memburu Pamungsu. Laki-laki itu menoleh begitu mendengar namanya dipanggil. Lalu dia berhenti di tengah jalan dan menunggu. Nah, saudara pendengar, apa yang akan terjadi atas diri Narirati dan anaknya? Apakah mereka bisa berbaik kembali dengan Arya Dwi Pangga? Saudara pendengar, silakan menunggu jawabannya dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-104 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rio sebagai Panji Ketawang, Lili Nur Indasari sebagai Narirati, Iwanda Arta sebagai Pamungsu, Neni Haryoko sebagai Nyi Pamungsu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sambil menggendong Panji Ketawang, Narirati melangkah setengah berlari menghampiri Pamungsu. Pamungsu menoleh begitu mendengar namanya dipanggil. Lalu dia berhenti menunggu. Pamungsu, tunggu. Aku ada perlu sebentar denganmu. Nini Rati, mau kemana Nini Rati? Aku mau ke rumahmu. Ke rumah saya? Iya. Kalau begitu, mari kita bersama-sama. Tunggu Pamungsu, aku mau tahu, apakah Kakang Dwi Pangga ada di rumahmu? Gusti Dwi Pangga? Iya. Tidak ada. Kau jangan berdusta padaku, Pamungsu. Tapi sungguh Nini, Gusti Dwi Pangga tidak ada di rumah saya. Apakah Gusti Dwi Pangga tidak ada di rumah bersama keluarga? Masih juga kau berdusta padaku. Bukankah selama beberapa hari ini dia ada di rumahmu bersama wanita itu? Wanita itu? Ya. Wanita yang mana? Saya tidak tahu apa yang Nini Ratih maksudkan. Jadi kau masih berusaha membohongi aku ya? Kau berkomplot dengan Kakang Dwi Pangga untuk mengelabui aku, begitu? Sungguh Nini. Saya tidak tahu apa-apa tentang Gusti Dwi Pangga. Apalagi tentang wanita itu. Wanita yang mana? Aduh, Nini Rati ini bisa saja. Baik, kalau begitu aku akan ke rumahmu. Sekarang juga. Hah? Aku akan periksa seluruh isi rumahmu. Dan aku pasti akan menemukan pencuri-pencuri busuk itu. Tunggu Nini, tunggu. Sabar. Pamungsu, aku sudah cukup bersabar. Tapi aku tidak bisa bersabar lebih banyak lagi. Kesabaranku sudah habis. Waduh. Aku harus menyelesaikan persoalanku dengan Kakang Dwi Pangga sekarang juga. Hah? Kalau kau tidak ingin mendapat kesulitan, jangan ikut campur Pamungsu.
kau diam saja. Pada saat itu, nampak dari kejauhan seorang penunggang kuda yang mengendarai kudanya makin lama makin dekat. Gusti Dwi Pangga. Ada apa, Narirati? Kenapa pagi-pagi kau sudah berada di tempat ini? Ayo, kita pulang. Tidak. Kau mau mencari apa di sini? Ayo pulang. Tidak, Kakang. Jangan memaksa saya pulang, sementara Kakang berada di rumah Pamungsu. Ibu mencari ayah. Kau Panji. Kau sudah mulai pandai bicara ya? Jangan sentuh Panji, Kakang. Ratih, aku sudah kangen pada anakku. Aku mau mencium keningnya. Kedengaran aneh sekali kata-kata Kakang Dwi Pangga. Saya tidak percaya. Apakah Kakang benar-benar kangen pada Panji? Berikan Panji padaku. Aku mau menggendongnya. Tidak, Kakang. Jangan sentuh anak ini sebelum Kakang mencuci tangan Kakang 40 kali di pancuran yang mengalirkan air suci. Ratih, apa maksudmu? Nanti Kakang akan tahu apa maksud saya. Kau jangan macam-macam, Ratih. Jangan mengada-ada. Ayo kita pulang. Kalau kau mempunyai persoalan denganku, kita bicarakan di rumah. Tidak, saya tidak akan pulang. Ayo pulang. Tidak. Pulang. Tidak. Tidak. Lepaskan. Ayo. Lepaskan. Perempuan kurang ajar. Sudah berani melawan aku sekarang kau ya. Jangan, ayah. Ayo. Jangan, ayah. Ayo pulang. Ibu jangan dipukul. Ibu jangan dipukul. Gawat ini, gawat. Aku bisa terlibat kalau tetap di sini. Lebih baik aku pulang saja. Ibu jangan dipukul. Ibu jangan dipukul. Sudah, Panji. Jangan menangis, anakku. Ibu jangan dipukul, ayah. Diam! Ibu jangan dipukul. Ibumu brengsek. Ibumu harus dipukul. Jangan. Ibu jangan dipukul. Ayo, Panji ikut sama ayah. Kita pulang. Biarkan ibumu di sini sendiri. Biar dia dimakan barongan. Tidak. Panji pulang sama ibu saja. Panji ikut ayah saja. Nanti kita beli makanan yang enak-enak ya. Atau Panji mau nonton wayang? Panji senang kan nonton wayang? Panji mau nonton sama ibu saja. Ibunya brengsek, anaknya juga brengsek. Memang hanya Kakang Dwi Pangga yang tidak brengsek. Hanya Kakang yang berhati mulia, jujur dan bisa dipercaya. Rati, kau jangan membuat hatiku semakin panas. Begitu. Apa Kakang tidak tahu bahwa hati saya sudah hampir hangus karena terbakar? Kakang ternyata hanya mementingkan diri sendiri. Kakang Dwi Pangga hanya memikirkan diri sendiri. Semula saya kira Kakang adalah seorang suami yang baik, seorang ayah dan kepala keluarga yang bijaksana dan jujur. Tapi ternyata Kakang hanya seorang laki-laki yang tenggelam dalam nafsu-nafsu pribadi. Narirati, kau tahu apa tentang diriku? Kakang Dwi Pangga, perbuatan hina, perbuatan kotor dan jorok tidak tahan disimpan lama. Tidak ada tempat paling aman untuk menyembunyikan perbuatan yang tidak senonoh dan tercela. Apa maksudmu, Narirati? Tanyakan saja pada diri Kakang sendiri. Apa maksud saya? Mengapa Kakang masih berpura-pura juga? Saya masih menghargaimu di depan Panji. Sudahlah. Mari kita pulang. Kita bicarakan saja hal ini di rumah. Tidak. Kau mau kemana? Saya mau ke rumah Pamungsu. Mau apa kau ke sana? Saya ingin berkenalan dengan wanita cantik itu. Saya ingin tahu apakah Nona Mesin itu benar-benar cantik
Hingga kau menjadi lupa daratan. Hingga kau tidak mau pulang ke rumah dalam beberapa hari ini. Tutup mulutmu! Narirati, kalau kau tidak mau juga kubawa pulang, aku terpaksa akan menyeretmu. Aduh, sakit, Ayo. Kakang. Sakit. Ayo pulang! Lepaskan rambutku, Kakang. Ayo! Ayo! Arya Dwi Pangga menjambak rambut Narirati dan menyeretnya di sepanjang jalan. Narirati merintih minta dilepaskan. Sementara itu Panji Ketawang berlari-lari kecil sambil menangis mengikuti orang tuanya. Kau bukan saja menyakiti hatiku, tapi kau juga menyakiti badanku. Ibu, ayo pulang saja, Bu. Rati, ayo berdiri. Jangan duduk bersimpu di situ. Kau punya rasa malu kan? Kau pasti malu kan kalau sampai kita bertengkar di tempat ini dan orang-orang melihat berduyun-duyun datang kemari. Ayo, berdiri dan ikut aku pulang. Tidak, Kakang. Saya tidak akan pulang sebelum saya bertatap muka dengan wanita itu. Wanita yang telah membuatmu mabuk, lupa daratan, dan kejam pada keluarga sendiri. Wanita. Siapa yang kau maksudkan dengan wanita itu? Siapa? Kakang Dwi Pangga, tidak ada gunanya kau menutupi semua perbuatanmu di luar rumah kita. Saya sudah tahu semuanya. Kau jangan membuat gara-gara, Narirati. Kakang yang membuat gara-gara. Saya kan tidak pernah keluar rumah. Saya selalu diam di rumah, mengasuh Panji dan mengurus rumah tangga kita sehari-hari. Rati, kau jangan salah sangka. Aku memang mempunyai seorang teman wanita yang sekarang tinggal di rumah Pamungsu. Tapi saya tidak ada hubungan apa-apa dengan wanita itu. Dia hanya teman biasa. Dia cantik, bukan? Ya, dia tidak jauh berbeda denganmu, Rati. Tapi yang penting dia hanyalah seorang teman. Aku hanya sekedar menolongnya karena memang dia membutuhkan pertolongan. Kalau wanita itu hanya seorang teman, tentulah Kakang tidak sampai hati meninggalkan kami sendirian di rumah. Saya seorang wanita, Kakang. Saya dapat merasakan gejala-gejala yang tidak baik atas dirimu. Kau tidak bisa membohongi istrimu. Kau memang perempuan brengsek. Jangan, Ayah. Ibu jangan dipukul, Ayah. Ibu jangan dipukul. Tidak, brengsek kau. Jangan, Ayah. Kau kurang ajar. Jangan, Ayah. Tidak, saya cemburu tahu. Saya tidak rela Kakang direbut wanita lain. Tidak rela, tidak rela. Akan saya bunuh wanita itu. Akan saya bunuh wanita itu. Rati, ini apa ini, Rati? Kurang ajar. Kau berani mencakar mukaku sampai berdarah. Kaulah yang akan kubunuh, perempuan sial. Kau yang akan kubunuh. Hei, Rati, jangan lari kau. Jangan lari kau, Rati. Berhenti, Rati. Ada apa, Kakang Pamungsu? Kok nafasmu ngos-ngosan begitu? Baru saja diuber-uber setan. Sudah. Nona Mesin di mana? Ada di sumur belakang. Kenapa?
Aduh, aku baru saja pulang dari rumah Kilurah Suraprabawa. Di tengah jalan aku berpapasan dengan Nini Rati. Gustino Dwi Pangga baru saja pulang, Kakang. Hah? Katanya dia kangen sama Panji Ketawang. Iya, mereka akhirnya bertemu di jalanan, Nyi. Dan terjadilah perang tanding. Siapa, Kang? Kok siapa? Ya Nini Rati dan Gusti Dwi Pangga. Rupanya Nini Rati sudah tahu perihal mesin dan bermaksud kemari. Wah, kalau begitu bisa ribut besar, Kakang. Iya, Nyi, iya. Waktu ku tinggal tadi, mereka masih bertengkar di tepi sawah. Walaupun Gusti Dwi Pangga berkeras melarang, tapi Nini Rati tetap mau ke rumah kita. Wah, kalau begitu Nona Mesin harus diberitahu supaya ada persiapan kalau sampai Nini Rati melabrak kemari. Iya. Aduh, aku menyesal sekali, Nyi. Aku sama sekali tidak menduga akibatnya akan seperti ini. Makanya, Kang. Jadi orang jangan seperti bebek. Bisanya ikut kemauan orang. Kalau begini kita juga yang susah, kan? Iya, aku kan tidak tahu kalau akibatnya akan runyam begini. Dan lagi, aku kan tidak enak kalau sampai mencegah keinginan Gusti Dwi Pangga. Perbuatan yang tidak baik, sekalipun dilakukan oleh sahabat ataupun orang yang paling kita hormati, ya tidak sepantasnya kita dukung. Sudahlah, Nyi, sudah. Kita jangan ikut-ikut bertengkar. Sekarang yang penting, kau harus bisa mendekati Nona Mesin. Ya, kau harus bisa membujuk dia agar jangan sampai tersinggung dan ngambek. Kalau sampai begitu, wah, tambah runyam. Soal Nona Mesin gampang, Kang. Serahkan padaku. Dia sudah mulai terbuka padaku kok. Kalau kujelaskan dengan halus, dia pasti akan mengerti. Kakang Dwi Pangga, tega sekali kau menyakiti aku. Sakit semua badanku. Kau pukul. Kau tendang aku seperti seekor anjing hutan yang menjijikkan. Tidak nampak lagi kemesraan yang pernah kunikmati selama menjadi istrimu. Bahkan sekarang kau rajin menulis syair untuk wanita lain. Sakit sekali hatiku ini. Kau kejam, Kakang Dwi Pangga. Kau kejam sekali. Kemana larinya Nari Rati? Kurang ajar benar. Dari mana dia tahu tentang Mesin? Siapa yang membocorkan rahasiaku ini? Kalau sampai Kamandanu dan Ayahanda Hanggareksa tahu hal ini, bisa geger besar. Tapi aku tidak peduli. Bagaimanapun juga aku tidak akan membiarkan siapapun mencegah keinginanku memiliki Mesin. Rati! Rati! Aku tahu dia pasti menggunakan jalan pintas melalui gerumbul semak belukar dan pekarangan rumah orang. Tapi aku tahu arah tujuannya. Pasti dia ke Kurawan. Hira! Sementara itu, Panji Ketawang tertinggal sendirian di tepi sawah. Dia menangis sambil menyebut-nyebut ibunya di atas bongkah batu. Tak lama kemudian, nampak seorang penunggang kuda menghampirinya. Ibu. Ibu.
Mengapa kau menangis di sini, nak? Ibu. Di mana ibumu? Kenapa ibumu? Ayah memukul ibu. Ibu lari ke sana. Rupanya ayahmu dan ibumu sedang bertengkar. Siapa namamu? Panji. 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 Oh, jangan-jangan bocah ini Panji Ketawang, anak Kakang Dwi Pangga. Apakah namamu Panji Ketawang, nak? Ya, aku Panji Ketawang. Siapa nama ayahmu? Arya Dwi Pangga. Ibuku Narirati. Oh, Panji. Panji Ketawang. Penunggang kuda itu, yang ternyata adalah Arya Kamandanu, buru-buru memeluk bocah kecil itu. Si bocah agak terkejut dan heran. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Arya Kamandanu adalah pamannya sendiri. Karena itu dia buru-buru berontak, menepiskan tangan Arya Kamandanu. Aku Arya Kamandanu, Panji. Aku pamanmu, Arya Kamandanu. Bohong, kau bukan pamanku. Apakah ayahmu dan ibumu tidak pernah menceritakan tentang pamanmu? Kata ibu, pamanku adalah seorang pendekar. Pamanku pintar berkelahi dan selalu mengalahkan musuh-musuhnya. Panji, tunggu! Mau kemana kau? Panji, mau kemana kau? Ibu, ibu. Panji Ketawang, bocah kecil itu sambil terus menyebut ibunya, berlari menyusuri pematang sawah. Arya Kamandanu sangat terharu melihat keponakannya yang baru kali ini dikenalnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan Arya Kamandanu? Dan bagaimana dengan Arya Dwi Pangga? Apakah dia akan terus menyusul Narirati ke Kurawan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.